Selamat siang Bu Siro. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu Siro atas waktunya, dan Bu Siro juga berkenan untuk saya wawancarai Bu. Di sini saya ada tugas dari calon guru penggerak di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Siro. Di antaranya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bu Siro dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Selama ini kalau ada kasus-kasus itu kita pertama kali untuk mengidentifikasi yaitu istilahnya itu menyelidiki kebenaran kasus tersebut, kemudian selanjutnya meneliti ya apakah kasus tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian dari situ kita bisa menilai itu termasuk dalam dilema etika maupun rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bu Siro menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan kita harus teliti dan berhati-hati sesuai dengan peraturan yang ada, jadi tidak ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan, karena kita dalam melaksanakan sesuatu itu ada pijakan pada aturan yang ada. Jadi untuk itu keputusan itu tidak berat sebelah, itu demi kebaikan bersama, kepentingan bersama, dan untuk pijakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bu Siro lakukan selama ini? Untuk menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang pertama tadi ya sesuai dengan pertanyaan di awal, yaitu mengidentifikasi pada kasus tersebut, terutama pada maksud dan tujuannya itu ya apa. Setelah kita tahu maksud dan tujuannya, kemudian kita sinkronkan dengan fakta-fakta yang ada, yang kita teliti, yang kita selidiki. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siro anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan yang saya anggap efektif yaitu kita harus melakukan pendekatan, jadi tidak sepihak dengan keputusan kepala sekolah, tapi kita hargai kita ajak pendekatan, apa permasalahannya kita berikan solusi, dalam tanda kutip solusi itu harus tadi itu sesuai dengan peraturan yang ada, jadi tidak menghasilkan keputusan yang berpihak. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat yaitu ada itu biasanya ada pihak-pihak ya, yang itu mengintervensi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak sebelah. Kalau kita menuruti seperti itu, ya nanti tidak sesuai lagi dengan aturan, ya, jadi bisa menimbulkan protes, ya, mengapa keputusan seperti itu. Nah, apakah Bu Siro memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Siro jalankan? Ya, ini melihat dengan kasus ya, untuk kasus-kasus yang sekiranya itu mudah ya kita atasi langsung dengan cara mengundang pihak-pihak yang bersangkutan, kita ajak diskusi
intinya ya kita itu kekeluargaan. Kemudian untuk yang kasus-kasus yang tidak bisa ditangani sekaligus karena ada pihak-pihak yang kita mintai keterangan, pihak-pihak yang kita datangkan perlu untuk membuat undangan ya, jadi tidak sekedar kita itu tidak menghargai ya, tidak menghargai seseorang. Nah, jadi untuk itu kita ya, lihat dulu kasusnya. Jadi untuk kasus yang ringan kita dapat selesaikan, kemudian yang kasus yang tidak bisa dituntaskan dalam 1 hari pada saat itu ya kita buat untuk bertahap. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siro dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang namanya kita itu bekerja di suatu organisasi, kita itu tidak bekerja sendiri, ya pasti ada beberapa ya, guru. Nah di situ kita ajak untuk menyelesaikan ya, mungkin dari pendapat dari Bapak Ibu guru itu selama tidak melanggar atau aturan dan tidak meninggalkan ya, nilai-nilai yang ada ya kita bisa pakai untuk mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Siro petik dari pengalaman Bu Siro mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika ya kita tidak bisa mengambilkan keputusan ya, sendiri, jadi kita itu melibatkan ya pihak-pihak yang terlibat dalam dilema, kita ajak ya diskusi, kita cari solusinya, dan kita juga apa yang kita putuskan dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bu Siro, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancarai. Semoga kita dapat mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu Siro. Selamat siang Pak Saifur. Selamat siang Bu Nurul. Terima kasih Pak Saifur atas waktunya. Di sini saya ada tugas dari guru penggerak modul 3.1 untuk wawancara dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Nah, di sini saya ingin wawancara dengan Pak Saifur selaku kepala sekolah di SD Negeri Kalikondang 2. Pak Saifur, bisa saya wawancarai nggih? Oke, monggo. Silakan. Selama ini bagaimana Pak Saifur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Yang selama ini saya lakukan, apabila ada kasus dilema etika atau bujukan moral, pertama akan saya lihat apa yang menjadi pemicunya atau yang jadi penyebabnya di situ. Jadi saya akan teliti akan situasinya atau cari kebenarannya. Dengan demikian saya tidak akan salah dalam melakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Begitu Bu Nurul. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika terjadi sesuatu yang seperti itu, kasus yang di mana ada dua kepentingan, dalam hal ini saya akan
berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang paling utama lagi adalah saya akan mencari apa namanya itu, mana yang lebih penting gitu. Jadi yang lebih utama dalam hal ini segera diselesaikan gitu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini mengenai kasus-kasus yang jika ada dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan, saya akan mencari pelaku atau penyebab dari kasus-kasus tersebut, sehingga setelah saya menemukan faktanya dan saya teliti dan saya cek kebenarannya, lalu baru saya akan mendekati apa yang menjadi penyebab kasus tersebut. Jadi misalnya ada seseorang, ya akan saya dekati apa yang menjadi hal tersebut dilakukan begitu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif, ya kita akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan gitu ya. Jadi kita akan dekati seorang tersebut, akan kita cari keterangannya yang sedetail mungkin. Dengan cara kekeluargaan pasti masalah akan terselesaikan gitu. Berarti secara kekeluargaan ya Bapak ya? Iya, iya. Jadi walaupun itu kita antara pimpinan dan bawahan, akan tetapi kita akan lebih mudah menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan gitu. Ya, baik Bapak. Kita dekati personalnya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang yang namanya permasalahan terkadang ketemu yang namanya tantangan yang jadi dilema itu tersebut. Jadi kadang kita juga apa ya, setelah kita mengambil keputusan bahwa ini harus segera diatasi, tetapi yang bersangkutan itu merasa bahwa itu yang menjadi keinginan dia. Jadi untuk menyadarkannya itu menjadi permasalahan. Kadang memang dari orang tersebut yang memang istilahnya apa ya, ya memang apa, boikot atau bagaimana gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan kita. Walaupun kita sudah dekati secara kekeluargaan, tapi butuh waktu untuk bisa menyadarkan tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita lihat situasi dan kondisinya. Apabila itu memang urgent dan segera diselesaikan, maka kita akan segera selesaikan permasalahan tersebut. Dan apabila memang permasalahan tersebut berat, maka kita akan mengambil sikap, ya kita konsultasikan dengan pimpinan kita, atau mungkin ada teman yang kita bisa diajak untuk apa namanya, memberikan pertimbangan begitu. Jadi tidak ada jadwal tertentu, tidak, tapi lihat kondisi dan situasinya begitu. Gitu, Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang namanya seorang kepala sekolah itu kan kerjanya atau berkumpulnya dengan guru-guru itu kadang dari mutasi atau dari yang baru, itu memang
kurang begitu kenal dengan karakter seseorang atau di bawaan masing-masing, akan tetapi dengan cara pendekatan kewargaan kita akan lebih tahu mana-mana yang seseorang tersebut dekat gitu. Jadi kita akan meminta bantuan kepada teman yang dekat kepadanya gitu. Jadi bisa mendapat masukan-masukan dari rekan sekerjanya, karena yang biasanya guru itu kadang kan sudah di tempat tersebut puluhan tahun, tapi kepala sekolah kadang baru 2-3 tahun menepati itu. Jadi untuk lebih istilahnya membantu itu ya jelas dari rekan guru tersebut atau rekan seseorang tersebut gitu. Berarti ada kolaborasi dengan rekan guru nggih Bapak ya? Ya gitu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita ambil ketika seorang menjadi pimpinan itu memang ada kalanya kita dapat menjadi seorang orang tua gitu, bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan, akan tetapi ada kalanya juga yang namanya seorang pemimpin itu juga memang harus mengeluarkan diktatornya untuk bisa mengatur atau menjalankan suatu organisasi gitu. Jadi untuk ketegasan kadang-kala kepala sekolah butuh yang namanya diktator juga. Akan tetapi untuk permasalahan-permasalahan yang sekiranya pelik gitu, kadang kita juga butuh pendekatan kekeluargaan. Jadi kita anggap semua itu seperti saudara atau seperti keluarga. Jadi dengan demikian kita bicara dari hati ke hati, maka permasalahan juga akan bisa diselesaikan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah bersedia untuk saya wawancarai Bapak. Oke, terima kasih. Oke, semoga dalam proses panjenengan untuk menjadi guru penggerak dilancarkan. Gitu, oke. Amin. Nah, selamat siang Bu Elo. Selamat siang Ibu Guru Nurul yang cantik. Terima kasih Bu Elo atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, di sini saya ada tugas guru penggerak, yaitu di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bu Elo selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Karangmlati 1. Langsung saya mulai nggih, Ibu? Nggih, monggo. Selama ini bagaimana Bu Elok dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolahnya Bu Elok? Kasus dilema etika. Ini seperti yang sudah berkaitan dengan peristiwa kemarin ya, pembelajaran daring ketika ada COVID-19 itu kan pembelajaran daring kan mau tidak mau menggunakan yang namanya HP Android kayak gitu, gitu. Nah, padahal misalnya kebijakan dari sekolah pembelajaran daring menggunakan HP Android, otomatis kan bahwa tugas itu dikirim melalui grup WhatsApp, alias berarti membutuhkan perangkat tadi, HP Android. Padahal masyarakat atau muridnya tadi tidak semua dari warga yang mampu toh. Ada yang tidak mampu juga, tidak punya HP Android. Itu jelas merupakan menjadi dilema tadi. Nah, padahal namanya peraturan kebijakan sudah disampaikan kepada wali murid, pembelajaran melalui daring, mengirim melalui WhatsApp grup. Nah, terus bagaimana dengan yang siswa yang tidak memiliki HP tadi? Kan tentu tidak bisa mengirim. Padahal
ada aturan, misalnya guru membuat aturan yang sudah disepakati batas maksimal pengiriman tugas kayak gitu. Nah, tentunya guru tersebut kami mewajibkan untuk saling berdiskusi dengan teman-temannya, dengan teman sejawatnya juga disampaikan kepada lewat dewan guru sehingga kepala sekolah juga mengetahui. Akhirnya kami sekolah tentunya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut. Mungkin dengan menganalisa apakah memang betul-betul siswa tersebut tidak mampu untuk membeli HP Android tadi. Terus mungkin juga apakah ada solusi pemecahannya, misalnya lewat ada dipinjamkan kepada guru lain yang mempunyai HP yang lebih, atau mungkin juga dimintakan bantuan kepada yang punya atau apa, sehingga yang tidak punya tadi bisa dibelikan HP Android sehingga tugas dapat terselesaikan. Itu. Kemudian yang kedua, mungkin kemungkinan juga tidak semudah itu memberikan bantuan HP Android. Gitu. Bisa-bisa menyinggung perasaan wali murid. Wali murid diajak bicara. Kemudian kalau memang ada solusi seperti itu bisa diterima, tidak apa. Kalau memang orang tuanya tidak mau, ya terus ada kesepakatan lagi, misalnya dengan mengirimkan tugas, tapi orang tua yang datang ke sekolahan dengan jangka waktu yang sama seperti itu. Karena dalam menangani kasus dilema etika tadi, satu jelas harus berdasarkan peraturan harus ditegakkan, tapi tidak luput dari kita rasa moral, rasa kasih sayang kita, bahwa kita tidak boleh semena-mena harus gini-gini, enggak, kita harus ada toleransi dengan atau pengecualian khusus dengan toleransi yang dapat diterima. Itu Kak Nurul. Oke, baik Ibu. Nah, selama ini bagaimana Bu Ella menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas kami melalui rapat dewan guru. Kemudian guru diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat menanggapi kasus tadi dengan yang jelas bahwa untuk menangani dua kasus yang sama-sama benar tadi harus sebijak mungkin untuk memberikan sebuah keputusan yang jelas tidak akan merugikan dari segi peraturan, yang satu tidak merugikan atau caranya itu tidak membuat kita itu terlihat tidak mempunyai rasa kemanusiaan seperti itu. Ya, itu. Jelas semuanya itu harus butuh analisa, diskusi yang matang lewat rapat dewan guru. Baik. Nah, itu bagaimana langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bu Ella lakukan selama ini? Ya tadi, langkah-langkahnya tadi jelas, apapun masalah apapun, kalau ada suatu macam penyelesaian, mesti ada identifikasi dari permasalahan itu, gitu, semacam identifikasi kasus, gitu. Nah, dari identifikasi kasus itu tentunya nanti kan bisa dianalisa, mengapa kok seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, tadi lewat diskusi dengan kawan-kawan, dengan keadaan yang ada, diputuskan sebijak mungkin kebijakan yang diambil. Tentunya tidak melanggar dari prinsip-prinsip atau aturan yang ada. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ella anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi toh. Hal yang efektif yang jelas seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan atau kebijakan itu tidak bisa sendiri toh. Harus tadi apapun keputusan itu harus berdasarkan dari suatu analisa permasalahan yang akan diambil untuk menjadi sebuah keputusan, untuk diambil sebuah kebijakan ya melalui rapat dewan guru kayak gitu, berdiskusi bersama.
Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahnya Bu Elo? Tantangannya yaitu jelas terkendala oleh beberapa kasus yang dalam satu sisi harus dilaksanakan sesuai peraturan, dan yang dalam satu sisi karena rasa kemanusiaan kita akan mengambil suatu toleransi. Tapi nanti berakibat kepada siswa yang lain, kenapa, atau orang paling murid lain, kenapa kalau yang ini diperbolehkan, yang ini tidak diperbolehkan. Artinya bahwa kepala sekolah atau sekolah mengambil suatu kebijakan khususnya dalam dilema etika itu tadi, tantangannya yaitu memberikan pengertian satu kepada siswa, memberikan pemahaman yang jelas kepada orang tua, untuk sama-sama bekerjasama dengan sekolah, mencari solusi yang tepat untuk keluar dari dilema etika tadi, sehingga peraturan sekolah atau kebijakan sekolah yang diambil itu tidak merugikan siapapun, siswa ataupun dari sekolahan juga. Nah, apakah Bu Elo memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Elo langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Elo jalankan? Ya, kondisional. Kalau memang kasus itu harus segera diselesaikan, ya berarti tidak usah sesuai dengan jadwal yang ada, harus melalui nanti hari ini nunggu rapat dewan guru, enggak. Tapi kita juga harus cepat tanggap menyelesaikan masalah itu. Jadi kondisional. Kalau memang kasus atau dilema etika itu tidak harus segera diselesaikan, kita tadi melalui rapat dewan guru sesuai, biasanya kan sudah terjadwal minimal dalam 1 bulan itu 2 kali mengadakan rapat dewan guru. Dan disitulah untuk membahas semua permasalahan termasuk dilema etika tadi di rapat itu. Ya, gitu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Elo dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Berkaitan dengan pertanyaan panjenengan itu, jelasnya bahwa kami sekolah itu mempunyai seorang pembina, yaitu di sini adalah pengawas SD, gitu. Lah, pengawas SD itu kan juga mempunyai jadwal, kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali ke sekolahan, dan saat itulah kesempatan kami berdiskusi dengan Bapak pengawas tersebut untuk menyampaikan segala permasalahan yang ada di SD dan bagaimana mencari solusi yang terbaik, termasuk tadi kasus yang dilema etika. Bukan hanya pengawas, mungkin kami bisa sharing lewat grup kepala sekolah atau khususnya di grup KKG Dabin, itu yang paling efektif. Kami saling sharing untuk mengenai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan secara umum, yang mungkin juga yang permasalahan berkaitan dengan dilema etika tadi. Bisa kami saling sharing lewat grup di KKG Dabin seperti itu. Jadi tidak semata-mata harus lewat rapat dewan guru, enggak, tapi kami juga mempunyai rekan sejawat lainnya atau mempunyai pembina atau pengawas yang membantu kami. Seperti itu. Berarti ada kolaborasi dari berbagai pihak. Ada. Ya, ada kolaborasi tadi. Ada dari semua hal yang telah disampaikan Bu Elo tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Elo petik dari pengalaman Bu Elo mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman pembelajaran yang dapat kami petik sebagai seorang kepala sekolah, kalau ada mengalami ada dilema etika itu, bahwa kami tidak semata-mata memutuskan suatu kebijakan itu harus berdasarkan peraturan ini, mau tidak mau harus berdasarkan ini, tidak bisa. Kami juga harus mengeluarkan rasa kasih sayang kami, rasa cinta kami, bahwa murid atau siswa itu juga
ada butuh perhatian, kasih sayang dari pihak sekolah. Tidak harus kayak militer. Kalau tidak seperti ini, ya tidak bisa. Tapi ada toleransi. Maksudnya kami seperti itu. Ada rasa kasih sayang, cinta kami kepada siswa melalui rasa toleransi, ataupun solusi permasalahan dengan dialog kepada siswa, seperti dengan orang tua siswa, seperti itu. Ya, baik. Pembelajarannya seperti itu. Terima kasih Bu Elo atas waktunya dan sudah Sama-sama. berkenan untuk saya wawancarai. Tinggi sami-sami, semoga bermanfaat juga bagi panjenengan. Sukses nggih, guru penggeraknya. Terima kasih Bu. Selamat siang ya Bu. Selamat siang.